Tapi kalau misalnya saya mau besok olahraga, saya harus tidur. Jam 9, jam 10 saya harus tidur. Olahraga jam berapa sih, Pak? Jam 5. Lari jam 5 pagi. Saya lari 1 minggu 45 kali. Dengan durasi 45 sampai 60 kilo. Nah, tetapi lama-lama tren kan nggak mungkin, Pak. Nomor akan jadi semua ada masanya. Nomor akan banyak yang keluar. Betul. Nomor ini saya bisa jual 300.000 pasti turun jadi 200.000, Pak. Karena terlalu banyak. Nah, rata-rata orang memakai satu handphone, ya sudah satu handphone, jarang mereka akan ganti nomor. Betul. Seperti itu. Akhirnya begitu saya mulai trennya turun, praktek izin notaris saya mulai urus. Tahun 2005. Saya bilang, Fast ini, Paulo Fast ini harus ada entertain terus, Pak. Gimana kuncinya orang datang? Di situ ya? Tapi rata-rata, Pak, pada waktu nanti kalau sudah jalan, pasti ada kompetitor, Pak. Iya. Itu nggak bisa dihindari itu. Dan kita nggak bisa nolak seperti itu. Nah, tapi kalau mereka misalnya ada kompetitor, ya sebenarnya kita harus lebih pinter-pinter, Pak, gitu loh. Itu murah, Pak, belinya. Tapi begitu udah jual juga murah, Pak. Jadi karena yang ngepres juga dari maklarnya. Jadi maklarnya ngepres kan dia kanan kiri dapat. Bukannya berapa tahun lalu harga di Bali? Kecuali Bapak tahan, udah biarin dah wis itu aja. Tapi begitu Bapak main fast moving butuh jual lebih cepat. Kan begitu kena perantara, pasti perantaranya kan butuh cepet juga terima komisi. Jadi gimana caranya sini dibiar beli dulu, dijual lagi, yang penting juga dipres juga. Dari kita gitu. Bukan di Bali tuh harganya udah kacau. Kacau tapi belum ngangkat harganya. Karena awal sudah terlalu bubble. Iya, bubble. Tapi kalau di Malang masih harganya sih oke. Saya kalau main di Malang, Batu. Saya nggak mau wilayah. Saya punya tanah kok di Lombok. Ya, akhirnya 7 tahun ya tergeletak nggak ada apa-apa. Di Lombok. Ya, di Bali? Bali saya nggak main. Karena bukan daerahnya. Jadi kita nggak bisa menguasai. Oh ini potensi apa? Kalau Malang kan saya tahu potensi ini kira-kira. Iya. Tapi kalau sudah wilayah itu susah. Itu karena kita kalah kena sama mediator. Menurut saya gitu. Ya, masuk akal, make sense. Jadi harganya naik susah. Teman-teman main berhenti semua sekarang di Bali. Tapi waktu itu saya dengar harganya sudah terlalu tinggi banget ya. Waktu dulu. Iya, sekarang turun. Tapi jualnya juga nggak bagus. Nggak bagus. Karena yang beli orang spekulan. Bukan orang beli ditinggal itu enggak. Dan menurut saya seperti itu sih. Terakhir teman saya yang punya ini di orang asli Nusa Penida. Di daerah Nusa Penidanya, pulau kecil ya depan. Jual apa beli? Enggak, akhirnya dia buat ini rumah pohon. Pohon, kemudian ada kayak apa namanya? Ya kecuali beli terus dikembangkan. Dia kembangkan. Ya. Tapi kalau orang jual beli tanah sih sudah enggak ini. Saya nggak yakin. Ya dalam waktu dekat mungkin beli udah simpen aja wis, jangan dipikir wis. Terus 10 tahun lagi dilihat lagi. Itu mungkin ya. Mungkin. Tapi lah orang rata-rata orang spekulan kan jual beli. Iya. Berhenti semua teman-teman saya. Terus yang beli di Labuan Bajo pun ya disimpan dah, biarin gitu. Nah, tapi naik secara data tapi nggak tahu lakunya gitu. Pak Paulus, kita ini sudah loh Pak Paulus sebenarnya. Oh iya. Itu kadang-kadang kita ngerjain juga. Ada yang ngerjain. Tadi sudah mulai nih. Sebenarnya sudah mulai dia. Sudah mulai. Oke. Apa kabar Victorian? Jumpa lagi kita di podcast kali ini. Kita kedatangan sebenarnya bisa dibilang orang terkenal juga di Malang sebenarnya. Alhamdulillah beliau mau berkenan datang ini. Kami merasa disupport banget Victorian Podcastnya ini. Terima kasih kedatangan Pak Paulus. Sama-sama. Pak Paulus. Terima kasih, teman-teman Victorian, kita akan banyak belajar, banyak insight nanti. Kita diskusi biasa aja nih, Pak Paulus ya. Tadi kayaknya kita juga belum briefing dulu sebenarnya. Iya. Tapi nggak apa-apa, sengaja. Langsung aja ini. Kalau mengalir itu lebih indah. Asik. Apa kabar Pak Paulus, sehat? Luar biasa. Saya ini agak kurang nih Pak Paulus. Iya, makanya tadi saya lihat wah ini harus banyak olahraga. Oh iya, saya dengar Pak Paulus ini ya pelari. Ya, kalau bisnis hebat, pelari hebat sekarang saya dengar. Ya, kalau ngomong pelari sih ya
sudah agak terlambat sih kita mau lari. Karena saya baru mulai lari kan usia 39 tahun. Oh, Iya. Dari mati kan tujuannya juga olahraga. 6 tahun yang lalu. 7 tahun, 7 tahun yang lalu. Ya sekarang mungkin tahun ke-8 tahun ini ya gitu loh. Dari awal pingin kurus dengan berat badan hampir 100 kilo. Nggak pernah bisa turun. Bapak Paulus pernah 100 kilo? Hampir 100 kilo. Terus sekarang turun hampir 20 kilo. Oh, cerita awal mau lari itu karena mau menurunkan berat badan awal. Tadi dari awal kan di ibu saya kan ada gula. Oke. Kemudian dari ayah saya kebetulan sudah almarhum di usia 42 tahun. Waktu itu dia kena jantung. Jadi berarti kalau bawaan saya itu sudah ada ayah ada sakit jantung, ibu saya ada gula, diabetes. Dalam arti saya sudah diinformasi ibu saya, kamu jaga badan. Nanti kamu sudah bawa bawaan dari awal. Dari dulu pengen kurus nggak pernah bisa. Saya lahirnya dulu obesitas 4,5 kilo. Ukuran orang normal 4,5 kilo itu luar biasa. Ibu saya luar biasa melahirkan dengan cara normal. Gede, besar. Dari dulu saya dianggap itu lucu, gemuk kan, seperti itu. Jadi istilahnya ngomong ya nggak pede lah seperti itu ya. Lama-lama SMA, kemudian menurunkan berat badan ya bisa berhasil, tapi kan menurunkannya secara diet ketat gitu, nggak makan segala gitu. Kemudian setelah menikah berkembang, namanya orang kan harus cuan, beratnya naik terus. Gitu kan, jadi beratnya sampai hampir 95 ke atas lah, hampir 100. Wow. Tuh. Waktu itu sudah nggak pernah bisa turun, saya kepingin kurus. Nanti saya pingin baju slim fit. Saya nggak pernah sampai dokter, tapi saya waktu gula tes itu sudah di atas 200 lah. Nggak maksud untuk menurunkan sempat dokter, konsultasi dokter. Waktu itu saya di tahun usia 39, 38 tuh diingat teman kamu beliau itu loh, kayak madu di Thailand. Nah, dalam arti kan kalau minum madu bisa hancurkan lemak. Sok sih, jadi saya tuh Thailand saya beli 1 pak gitu kan, berapa juta gitu, ya turunnya 6-7 kilo, tanpa olahraga. Tanpa olahraga? Tanpa ngurangi makan? Nah, lama-lama makannya akan berkurang nafsunya. Oh, efek dari minum itu? Kemudian turun, saya nyoba program kayak suplemen. Dengan program 90 hari, saya bisa turun sampai hampir 84 kilo seperti itu. Nah, dari itu saya coba mulai olahraga. Lari. Kenapa milih lari waktu itu? Ya, lagi tren. Jadi waktu tahun berapa ya? Tahun 2018-17 itu kan lagi tren lari, ada event lari 5 kilo ikut, 10 kilo komunitas ikut. Lari ya? Ya enggak ada, saya ikut aja wis. Dari saya enggak ada komunitas? Saya dulu bikin grup jalan teman-teman sih, namanya jogging club seperti itulah. Dari jogging club itu, terus kemudian kita kumpul 1 orang, 2 orang, 3 orang dalam satu grup. Waktu itu BlackBerry ya, seperti itu. Kemudian kita jalan. Waktu itu kok ikut apa? Ada lari, saya nyoba ikut lari. Kok enak ya lari, seperti itu. Coba ikut 5 kilo, 10 kilo. Kemudian saya nyoba ikut full maraton, seperti itu. Tapi dari kesimpulan lari itu, tujuannya saya bukan itu mendapat hadiah, tapi lebih tapi lari itu perjuangan ya. Jadi menurut saya, apalagi dengan pekerjaan saya yang sekarang gitu kan di bidang notaris, perjuangan gimana kita bisa menyelesaikan tanpa curang. Gitu. Tapi waktu itu kan juga ada sepeda. Ada. Maksudnya golf dengan Pak Paulus yang pebisnis. Kenapa lebih milih lari? Saya prinsipnya nggak terlalu suka yang glamor ya. Saya dalam arti kalau orang golf kan pasti rata-rata harus lifestyle dan menghabiskan waktu. Kalau sepeda sih saya tidak pernah coba, tapi sepeda saya nggak cocok. Saya pernah Brompton punya, waktu itu saya road bike saya beli. Hanya sekarang Brompton saya sudah tahun saya nggak pakai. Dilepas begitu aja? Iya. Mau di Lego? Iya. Boleh kan dilelang ya. Tapi nggak feel aja gitu rasanya? Saya nggak feel. Karena mungkin badan saya tinggi ya. Saya 183 cm. Kemudian saya tuh kok boyok saya tambah sakit punggung saya gitu loh. Kalau lari capek, tapi capeknya enak. Gitu. Bedanya di situ. Akhirnya keterusan lari sampai sekarang. Dan saya sudah maraton. Saya sudah maraton sampai ngambil yang major maraton. Saya sudah sampai ke Tokyo, sudah ke Berlin, terakhir yang saya ke Chicago. Udah profesional istilahnya? Ya kalau profesional saya bilang bukan ya, karena saya dari awal saya juara juga nggak mungkin gitu. Tapi saya ngikuti eventnya yang ada di dunia itu ada 6 seri, seperti itu. Dan saya akan tahun ini saya menyelesaikan 2 seri, tahun depan
terakhir 1 seri. 6 sudah selesai. Jadi di dunia itu ada World Major Marathon itu ada 6 seri seperti itu. Seri 1? Oh, seri 1 terserah kita mau ikut apapun. Yang penting ada saya juga ikut di Tokyo, Berlin di Jerman, kemudian di Amerika Chicago. Nanti April saya ke London. Terus bulan November saya ke New York, kemudian nanti Boston yang terakhir. Tahun depan? 2024. Ya. Dan itu pun kita mau ikut juga nggak bisa langsung ikut, kita harus di lotre. Bayangkan, berarti yang ikut 40.000, yang daftar mungkin hampir 100.000 berapa orang. Jadi kita daftar normal dulu, nanti di lotre sama panitia. Iya. Jadi peluang kita 1/6, 1/8 seperti itu. Kalau nggak bisa dapat, akhirnya kita pakai charity, kita sumbang. Ya, jadi istilahnya kita dapat itu ya suatu kebanggaan. Dengan 40.000 pelari loh ya. Selama ini Pak Paulus dapat lotre? Saya lotre dapat, kemudian ada berapa nggak dapat, nanti saya beli paket. Ya fun lah ya, ternyata ada lari itu kan bukan sekedar lari, tapi ada seninya. Tidak semua seperti Pak Paulus. Pebisnis ada yang model di Malang atau Kalau untuk di Malang yang lari nggak sebanyak yang di luar kota Jakarta, Surabaya. Akhir-akhir ini saya dengar di salah satu insuran, benar ya Pak Paulus? Ada program salah satu asuransi, ada program untuk kalau berapa langka atau berapa. Ada. Saya sudah ditawari sih. Ditawari. Ya, ditawari. Saya sempat dengar. Soalnya salah satu ini saya ngundang juga nih, bintang tamu juga waktu itu. Oh iya. Ada. Jadi waktu itu ditawari. Ya mungkin untungnya apa? Kalau orang ikut asuransi itu kan semakin sehat kan semakin aman. Iya kan? Dalam arti kita sehat, sana juga aman gitu kan. Ya pintar programnya sih. Pintar juga akhirnya. Iya. Portofolionya biar lebih untuk portofolio yang lain. Nah, iya benar. Iya, saya nggak sempat mikir tadi, baru Bapak harus ngomong ini. Ya tapi tujuannya juga mulia kan buat mulia semuanya. Sangat bagus. Olahraga apapun lah, mau lari, mau jalan, mau sepeda, yang penting gerak badan kita bagus. Saya semenjak hampir 7-8 tahun olahraga, ya mohon maaf saya tidak pernah sakit Pak. Saya tidak pernah satu hari pun sakit tidak kerja, itu tidak pernah saya. Jadi sakit pun flu, 2-3 hari udah normal. Jadi nggak pernah sampai, ya mohon maaf kayak Bapak lagi kurang enak seperti itulah. Makanya kurang olahraga saya bilang. Iya, betul sekali. Ya. Itu benar Pak. Saya bukan soal ngomong ya, cuma saya sudah buktikan sendiri gitu loh. Kualitas tidur kita lebih bagus. Tidur biasa jam berapa nih? Jam 9, jam 10 maksimal. Bangun jam 4 pagi. Di atas itu? Bisa, ya kalau pas ada tapi begitu saya bangun kan saya bangun jam 4 pagi Pak. Tetap bangun jam 4 pagi? Berapapun berapa ya jam berapa kalau memang terpaksa harus kita subuh ya kita nggak mungkin olahraga Pak. Tapi kalau misalnya saya harus misalnya saya mau bisa olahraga, saya harus tidur. Jam 9, jam 10 saya harus tidur. Olahraga jam berapa sih Pak? Jam 5. Lari jam 5 pagi? Saya lari 1 minggu 45 kali. Dengan durasi 45 sampai 60 kilo. Wow. Semalam mulai minggu ini, mulai Senin sampai hari Kamis saya sudah 55 kilo Pak. Akumulatif. Jadi kita begitu, apalagi kalau kita ikut event kan kita ngitung volume Pak latihannya. 1 minggu kita berapa kilo gitu. Yang event-event ini sekali event berapa kilo? Ini event 42 kilo. 42,195 kilo. Jadi kalau ibarat kita nih di Malang Pak, dari alun-alun sampai Pandaan Pak. Iya, Pandaan. Tengah. Itu 42 kilo. Kalau dari Malang sampai 21 kilo sampai Lawang Pak. Iya. Seperti itu. Biasanya lomba lari kan 10 kilo. Yang saya tahu ya. 5 kilo, 10 kilo, 21 kilo, 42 kilo. Ada lagi yang ultra. 100 kilo, 150 kilo, tapi saya enggak. Saya tahu kemampuan saya enggak mungkin ikut. Itu sudah ultra namanya. Ada lagi trail marathon, itu ada lagi. Cuma saya memilih yang di jalan raya. Selama tiap pagi itu rata-rata berapa kilo, Pak? Minimal 10 kilo sampai 15 kilo. Non-stop, nggak berhenti itu, Pak? Nggak berhenti. Wow. Ya makanya kadang apapun kalau kita nggak dilatih nggak mungkin bisa Pak. Saya nggak, kalau Bapak ngomong wow, semua itu proses Pak. Iya. Nggak ada yang serba instan. Saya dulu 5 kilo, 10 kilo. Tapi sebenarnya saya mau cerita sedikit. Saya di SMP saya pelari Pak. Oh iya? Pelari 5 kilo. Oh.
Eduardus Abu Abunobe, Nobe, iya. kan orang sana. Iya. Rata-rata banyak orang sana, Pak. Sana. Guru saya SMP guru pelari itu temannya Eduardus Abunobe. Pelari juga. Ini bisa saya ajak nanti. Dulu, Pak. Sekarang nggak pernah udah ya? Nggak pernah. Makanya. Iya. Memang lari pagi memang cepat kuat, nafasnya lebih. Iya, kita dapat Indoren ya. Indoren, betul. Dan memang tapi saya bukan pelari yang cepat yang ikut 5 kilo itu enggak, Pak. Karena mengingat saya sudah usia 47, jadi saya main yang long run. Long run. Iya. Kan dapat Indorennya, Pak. Betul, Enak. Betul. Iya sih, benar. Lari enak. Ya, saya jam 4, jam 5 saya lari, kemudian saya jam 7 selesai saya ke gym sebentar. Iya. Ke gym untuk stretching ya, itu terus kemudian saya jam 8, jam 9 udah di kantor. Itu rutin saya. Nah, ya, kita menggeser nih Pak Paulus. Pak Paulus ini selain terkenal dengan pebisnis, Victorian pasti juga kenal notaris ternama di Malang. Iya. Awalnya kok dari notaris kemudian bisa ke bisnis, dan awalnya milih notaris bagaimana Pak Paulus? Gini, kalau asal mula notaris memang saya bukan dari keluarga notaris, Pak. Oh. Karena keluarga saya itu adalah keluarga obat-obatan, apotek, punya farmasi gitu kan. Waktu SMP, waktu ayah saya masih ada itu dia udah bilang kamu sekolah notaris. Gitu. Loh, dia sudah bilang gitu. Ayah sudah ngomong gitu. Iya. Sempat tahu kenapa alasannya waktu itu? Akhirnya terakhir saya tahu. Akhirnya setelah beberapa tahun kemarin saya tanya ibu saya. Cuma saya nggak ngerti notaris itu apa. Oh, belum sempat tanya ayah waktu. Oh, nggak ngerti, sudah meninggal. Waktu SMA sudah nggak ada. Oh, itu SMA sudah. Ya. Apa notaris itu aku nggak ngerti, pokoknya doktrin saya notaris gitu aja wis. Begitu ayah saya nggak ada, terus saya kan lulus SMA, akhirnya saya coba di bidang, sudah saya sekolah aja wis, ambil S1 di hukum, kemudian ambil S2, saya di Ubaya, Surabaya. Surabaya. Saya ambil S2-nya notaris di UNER, saya ikut aja wis, mengalir aja wis. Tapi karena dari awal di keluarga saya itu adalah orang pebisnis, jadi mindset saya tetap bisnis, Pak. Tetap bisnis. Iya. Oh iya. Okay. Seperti itu. Nah, kemudian setelah pada waktu saya lulus notaris kan saya usianya 26, 27 lah ya. Sorry. Lulus notaris saya 24, 25, saya lupa. Iya, notaris ya. Notaris. Karena ambil S1 4 tahun, ambil notaris 2 tahun. Oh, pas 4 tahun ya? Ya. Yes. Kemudian setelah itu saya kerja di Surabaya itu kan ada potensi zaman dulu kan jual nomor cantik, Pak, nomor lelang, perdana, simpati, fleksi itu kan. Fleksi. Ya, waktu di Malang itu belum zaman, saya sudah jualan di Surabaya, saya bawa ke Malang, Pak. Saya beli, loh kok laku, saya masukkan di iklan. Zaman dulu kan enggak ada di media sosial, ada di koran jawab di iklan jitu kan seperti itu ya. Nah, masuk, loh kok laku, saya nggak punya counter seperti itu. Terus lama-lama saya begitu saya lulus, saya bawa usaha di Malang gitu. Kok jalan? Itu sudah lulus notaris. Sudah lulus notaris dan memang saya tidak kepikiran jadi notaris, Pak. Yang penting saya sekolah gitu. Yang penting papa saya punya keinginan saya turutin. Wes, saya sekolah jualan nomor, kemudian saya bisa buka counter di mall di Dieng Plaza. Loh, kok jalan seperti itu kan? Akhirnya berkembang mulai tahun 2001 saya menikah sampai tahun 2004, 2005 itu enak sekali udah. Saya bisa punya rumah, beli apa itu semua dari jualan handphone. Semua dari jualan. Iya. Jadi orang bukan lihat saya dari notarisnya, saya punyanya itu juga dari jualan nomor seperti itu. Saya jual nomor khusus lelang, Pak. Itu sudah bisa, omsetnya sudah bisa sampai beli rumah? Bisa. Jadi ya memang Tuhan itu luar biasa ya. Kalau saya ngomong saya juga nggak habis pikir gitu loh. Iya. Dari saya modal, terus terang saya modal 5 juta dulu. Boleh percaya belum? Saya cuma modal 5 juta. Satu konter aja tuh berapa konter? Satu konter. Modal 5 juta itu waktu pertama kali saya lulus S1, saya dikasih ibu saya, kamu mau keluar negeri apa mau uang? Uang tak kasih 5 juta. Saya milih uang. Dari uang 5 juta. Saya tahun 2000 berapa ya? Tahun 99 ya lulus S1. 99. Terus dari uang itu tak kembangkan, jualan nomor. Kalau dulu enak, Pak. Ibaratnya kan jual nomor itu puluhan 100.000, jualnya 400.000. Iya. Kan langka nomornya. Iya. Ya, apalagi kan nggak ada yang megang. Si megang saya kan sudah sebelum sampai Malang sudah tak beli semua di Surabaya barangnya. Oh, dulu belum ada waktu itu. Nggak ada. Iya, saya dominan.
Tuh. Pantas. Terus kemudian saya beli jumlah banyak, kuantiti, ikut lelang seperti itu. Tapi fokusnya cuma di nomor cantik ya Pak waktu itu Pak. Waktu itu saya di nomor perdana. Nomor perdana aja. Handphone saya nggak fokus. Handphone nggak fokus. Handphone tuh terlalu marginnya terlalu tipis Pak. Uang 3 juta marginnya cuma 10.000, 25.000. Oh. Kalau rusak, kita kan dikomplain sama orang. Habis untungnya kita. Tapi kalau perdana marginnya bisa banyak Pak. Dan rata itu waktu itu pemainnya nggak banyak Pak. Betul ya kalau di handphone ada master grade-grade-nya penjual handphone, ada counter level. Oh iya, Bener, ada bener, dealer, iya bener, seperti itu. Ya sama, kayak nomor-nomor cantik pun kita juga ada begitu? dealer, nomor perdana gitu. Oh. Saya jual nomor 25 juta, 5 Posisi juta. Pak Paulus waktu itu sebagai dealer di Malang atau Saya dari sub dealernya nih yang ada di Surabaya. Tapi selain itu kan saya juga bisa dapat dari tempat dealer yang lain, Pak. Iya, Gitu loh. Jadi saya independen gitu. Kayak saya buka counter, saya bisa jualan itu. Dan itu nggak belum mengurusi masalah notaris. Belum. Karena kan saya kan lulus, ya udah saya kan usia notaris kan 27 Pak, bisa praktek. Saya waktu itu kan 24. Oh iya, ada sorry kita Victorian juga belum tahu. 27 tahun secara umur ada. Iya, kita bisa praktek 27 tahun. PPAT pejabat pembantu tanah itu 30 tahun usianya. Waktu dulu. Sekarang aturannya? Sekarang usianya PPAT bisa 21 kalau masih 22. Oh, sudah bisa. Tapi notaris tentu 27. Syaratnya harus magang dulu sebagian. Betul. Jadi begitu saya lulus ya saya magang di notaris bulan teman saya sendiri. Itu waktu itu 1 tahun. Kalau sekarang magang 2 tahun. Iya, aturannya 2 tahun. Magang itu tidak harus nunggu umur 27 tahun. Oh, enggak. Yang penting lulus sekolah notaris boleh magang 2 tahun. Setelah magang baru boleh umur 27 tahun untuk praktek. Ya. Dan itu pun saya mau minta penempatan Malang juga susah, Pak. Duh, waktu itu gimana? Ya saya harus ke Jakarta, saya minta tolong, nunggu sampai setahun baru bisa praktek. Untuk yang notaris se-Jawa Timur sudah susah sekali dapat, Pak. Kayak seperti dokter, Pak. Jadi kalaupun mau dapat di Jawa Timur, paling kayak di Banyuwangi, di Blitar, terus di Madura. Kalau kota-kota Malang seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang, kota Malang susah. Buka izinnya susah. Karena mau dibatasi dari jumlah penduduk. Ya. Oh, bukannya Jawa jumlah penduduk terbanyak, Pak ya? Betul, tapi sudah banyak. Sudah banyak juga, Dok. Waktu saya zaman dulu, waktu kota Malang, notaris itu masih 80, Pak. Iya sih. Sekarang kota Malang berapa, Pak? 300, Pak. Lebih banyak tambal ban notaris daripada tambal ban, Pak. Boleh dihitung sepanjang dari Bapak Malang sini ke Lawang, Bapak hitung antara tunggal rumah ban sama notaris banyak mana. Perlu melakukan penelitian ini. Pak Paulus sudah soalnya. Oh, berarti cerita awalnya Pak Paulus mendapat izinnya di Malang langsung atau? Malang langsung, Pak. Malang Dan mau saya minta di kota Malang. Kalaupun waktu itu saya bisa dapat tapi di Kabupaten Malang, Pak. Kebetulan saya nggak mau. Oh. Kalau di kota kan skop kerjanya bisa lebih banyak. Kalau kalau Pak Notaris Kota itu harusnya berarti urusan-urusan tentang kenotariatan yang di kota, Pak ya? Saya kondisi di Malang, tapi bisa untuk wilayah Jawa Timur bisa, Pak. Oh, ada izin untuk bisa wilayah Jawa Timur? Iya, tapi kedudukan saya di kota Malang. Ada juga izin yang tidak di wilayah Jawa Timur, ada? Notaris-notaris yang masih baru tidak? Nggak bisa dapat jabatan di Malang, nggak bisa. Nggak bisa kan? Dia harus di luar daerah dulu. Oh, no, maksud saya, umpama dia menjadi dapat izin notaris Banyuwangi umpamanya. Iya. Apakah dia bisa mengurusi notaris di? Boleh. Oh, bisa. Bisa. Bapak bikin PT, Bapak punya PT Jakarta, Bapak kirimkan ke saya bisa bikin. Asal bikinnya di Malang. Menghadap Bapak saya di Malang. Boleh. Bapak punya ada kerjaan PT atau CV Bapak di Papua, Bapak bawa ke sini saya bisa kerjakan. Asal tanda tangannya di Malang. Tanda tangan di Malang. Oke. Ya. Itu bisa. Oh, berarti tidak berarti notaris itu walaupun ada di Malang tapi tidak bisa mengurusi urusan kenotariatan yang di daerah lain. Kalaupun ada pihak lain yang meminta bantuan Pak Paulus gitu. Ya nanti kita minta bantuan rekanan, Pak. Misalnya contoh ada jual beli di Sidoarjo. Iya. Nah, saya kan PPAT Malang, Pak. Iya. Nah, karena mengingat objeknya ada di Sidoarjo, saya rekanan sama Sidoarjo nanti. Saya kerjasama sama notaris PPAT Sidoarjo, tetap kerjaan saya terima, tapi nanti saya limpahkan ke sana. Oh. Namanya kerjasama, Pak. Kerjasama. Ya. Terus kalau Pak Paulus akhirnya mulai kembali ke notaris, notaris akhirnya berminat ke notaris dari awalnya bisnis tadi itu. Gini, saya pernah ketemu seseorang, dia bilang gini,
kerjaan apapun, kalau memang sudah ndak bisa diteruskan, baik kamu beralih ke profesi. Saya selalu ingat kata-kata itu. Dan waktu itu saya jaya-jayaan di nomor, Pak. Saya bukan nih sombong ya, tapi itu di wilayah Malang waktu zaman dulu, saya menguasai, Pak, nomor-nomor cantik. Saya percaya, Pak. Saya dengar juga cerita. Ya, nah, tetapi lama-lama tren kan nggak mungkin, Pak. Nomor akan jadi semua ada masanya. Nomor akan banyak yang keluar. Betul. Nomor ini saya bisa jual 300.000 pasti turun jadi 200.000, Pak. Karena terlalu banyak. Nah, rata-rata orang memakai satu handphone, ya sudah satu handphone, jarang mereka akan ganti nomor. Betul. Seperti itu. Akhirnya begitu saya mulai trennya turun, praktek izin notaris saya mulai urus. Tahun 2005. Setelah grafiknya mulai ada mulai koreksi. Iya, saya mulai urus izin-izin pelan-pelan, akhirnya saya praktek tahun 2006. Seperti itu. Setelah itu berjalanlah sudah. Ya, pelan-pelan tetap saya buka konter saya, handphone saya. Saya juga buka usaha lain, Pak. Saya ada buka toko pasel mainan. Saya beli dari Cina, Pak, waktu itu. Bapak urus sendiri semuanya atau ada pihak lain yang? Oh, enggak, saya ke Cina. Waktu saya ke China saya beli pasel kok loh. Di Surabaya di mall di TP kok harganya 180.000, saya belinya kok cuma 15.000. Wah, ini untungnya banyak sekali kan gitu kan. Tak beli, Pak, 100 dari Cina. Waktu saya ke Cina, tak jual cuma 60.000, Pak. Laku, Pak, satu hari 10 pasel, Pak. Nah, saya 45.000 kali 10 udah 450.000 kan. Iya, benar. Saya buka kios kecil di mall. Setelah itu berkembang, buka lagi toko pernak-pernik sama istri saya, buka toko toko pakaian itu loh, lingerie. Ya, sama istri saya. Di Dieng Plaza, Pak. Dieng Plaza. Ya, waktu itu Dieng Plaza kan cuma mall satu aja di mall. Iya. Ya, selama-lama berkembang terus. Saya bilang ya karena saya pikirannya tetap pikiran bisnis ya, gitu loh. Dan dari awal kita keluarga dididik untuk bekerja, gitu loh. Nah, kalau notaris kan memang profesi, Pak. Profesi, ya, itu nggak bisa ditinggal. Jadi teringat kata-kata itu, Pak Paulus akhirnya kembali. Saya mulai nyoba urusan notaris pelan-pelan, antara penghasilan saya dapat dari notaris sama jual nomor cantik, lama-lama beralih, Pak. Dari yang awalnya nomor tinggi segini, sekarang lama gini, Pak. Hanya tahun 2009 saya tutup, Pak. Saya tutup. Karena secara bisnis sudah mulai menurun juga ya, Pak? Iya, dan saya memang memilih profesi di notaris. Karena profesi notaris tidak bisa ditinggal, Pak. Betul. Dan itu semua harus kita hadapi, Pak. Betul. Pak, dengan banyak persaingan, notaris ada persaingan kan, Pak? Dengan tadi. Otomatis secara persaingan tetap ada. Itu bagaimana Bapak mempertahankan profesi Bapak dalam ini Pak Paulus sebagai Pak Paulusnya bisa menaikin namanya dan mempertahankan sampai hari ini? Apa sih, Pak? Performa. Soalnya kita tahunya PPATK ya dalam tanda kutip sama saja sih kerjanya. Betul, Pak. Ya, Pak. Jadi gini, notaris itu skopnya besar, Pak. Kita bisa melakukan pekerjaan, bikin perjanjian notaris, kerjasama, mengangkatkan kredit dengan bank. Nah, orang datang ke tempat kita, Pak. Nggak serta-merta orang langsung percaya nyerahkan sertifikat ke kita, Pak. Betul nggak? Betul. Orang pasti lihat dulu, ini si Paulus ini dipercaya nggak? Orangnya bonafit nggak? Nah, itu kan yang bisa menentukan kan kita nggak bisa promosi, Pak. Masa bisa kita masang promosi iklan billboard besar-besaran? Nggak bisa. Karena kita kan auditing. Tapi yang bisa adalah masalah waktu. Poinnya. Waktu itu yang menunjukkan bahwa performa kita itu sesuai dengan dia. Orang pasti tanya kan, oh, Mas Imam ini orangnya seperti apa ya? Pak Paulus ini seperti apa ya? Iya, betul. Orangnya bener nggak? Nah, itu yang waktu, Pak, nggak bisa. Kita tidak bisa tidak bisa membuat instan. Nggak bisa. Siapa kita? Itu hanya waktu. Saya sudah praktek ini tahun ini yang ke-17 tahun, Pak. Berarti di situ yang dibutuhkan konsistensi. Dan performa itu, Pak. Performa tadi, integritas. Makanya setiap hari pun saya di kantor ya, jadi saya setengah 9, jam 9 saya di kantor, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, awal-awal notaris ada yang miris mungkin kisah-kisah? Kalau miris ya dengan segala risiko. Kalau awal berkarir sih nggak terlalu kelihatan, Pak, ya. Tapi di tengah jalan itu muncul permasalahan itu bukan permasalahan waktu setahun 2 tahun, Pak. Kita akan muncul masalah 4-5 tahun ke depan, Pak. Oh iya, benar. Masalah jual beli ada ahli waris, masalah jual beli ternyata diduduki orang, ternyata tanda tangan yang nggak sesuai. Nah, itu kan munculnya kan nggak langsung, Pak. Tuh. Jadi kalau awal-awal sih fine-fine aja, Pak. Tapi begitu kita sudah performa 17 tahun itu muncul ya banyak permasalahan. Tetapi sepanjang prosedur kita benar, ya kita nggak usah takut, Pak.
Pernah kejadian yang sampai ada 2 sertifikat, Pak? Kalau ada dua ada, Pak. Tapi kita ketahui sebelum transaksi di kita, Pak. Oke. Jadi untungnya karena kita sudah pengalaman dengan melihat jenis kertasnya, melihat dari perbedaan ketikanya, kita rata-rata sudah tahu, Pak. Untungnya di awal-awal menjadi notaris, Bapak tidak mengalami hal kayak gitu ya? Untungnya belum pernah terjadi. Dan semoga tidak terjadi. Amin, amin. Iya. Tapi awal-awal kan biasa kalau tidak tahu kan kayak tadi kertas. Oh iya, iya. Itu kan ilmu sudah Bapak berproses panjang, bukan di awal-awal. Iya. Untungnya sih karena rata-rata karyawan saya mulai awal kerja sampai sekarang ikut saya, jadi mereka juga sudah pengalaman juga. Sampai segitunya Pak, sampai cek kertasnya. Iya. Saya di kantor itu 46 karyawan, Pak. Dan rata-rata mereka ikut saya mulai dari awal. Seperti itu. Jadi kinerja kita ini sudah kayak saya ini kepala, mereka tangan sama kaki, Pak. Saya nggak ada mereka juga nggak bisa kaki nggak bisa lari. Mereka nggak ada tangan, saya juga nggak bisa kerja. Tapi mereka nggak ada kepala juga nggak bisa kerja. Jadi kita satu kesatuan, Pak. Tim ya. Tapi kalau agak sedikit serius memang kalau hubungan dengan masalah notaris, Pak Paulus, pemerintah sekarang memang konsennya juga di masalah agraria ya. Jadi hubungan dengan pekerjaan PPATK ya. Ada sertifikat rumah gratis ya dari program. Oh iya, namanya PTSL, Pak. PTSL adalah sertifikat program pemerintah yang tanah-tanah yang belum bersertifikat itu disertifikatkan secara gratis oleh pemerintah. Betul. Itu betul ya, Pak? Betul. Dan itu memang ditarget oleh Jokowi, Pak. Kalau sampai tiap daerah kamu kepimpinannya kepalanya nggak sesuai target, dipindah dia, Pak. Makanya sangat takut sekali kok orang-orang BPN di terkait program PTSL. Berarti yang kasih sertifikat itu tetap dengan sama dia notaris dong, Pak? Oh enggak. Oh mereka yang ngasih. Dengan desa, Pak. Oh dengan desa. Dengan desa. Dengan desa. Oh tidak kerjasama dengan pihak notaris ya? Enggak. Karena desa yang mengeluarkan surat, kemudian dari diukur sama orang BPN, kemudian yang terbitkan adalah agraria. Oke, Pak Paulus. Pak Paulus, kira-kira dari perjalanan Pak Paulus yang jujur saja ini, saya kagum sekali dari terus terang. Tapi saya merasa sebenarnya sebelum saya meyakinin apa dari pembicaraan tadi, kuncinya saya sedikit tahu jawabannya. Cuman menurut Pak Paulus sendiri, yang bisa membuat sampai di titik ini apa, Pak Paulus? Mungkin bisa share ke teman-teman. Yang pasti berkat dari Tuhan, Pak. Jadi kalau Bapak tanya saya, kok bisa seperti ini? Saya juga nggak ngerti, Pak. Kalau Bapak tanya, kok saya bisa punya penginapan dari mana? Saya juga nggak ngerti, Pak. Karena bagi saya hidup saya itu mengalir, Pak. Saya dari awal seperti bilang saya modal 5 juta, kemudian saya bisa punya usaha, saya bisa punya rumah, saya bisa punya kantor. Saya dulu awal jadi notaris saya cuma cita satu, Pak. Kalau punya kantor bagus, itu aja, wis. Pernah bandel nggak sih, Pak? Apa itu? Sorry Pak, saya langsung tiba-tiba pernah bandel nggak Pak? Bandel seperti itu? Bandel, nakal, anak-anak waktu masih muda. Kalau nakal sih saya cenderung orangnya pendiam sih, Pak ya. Kebetulan karena bapak saya sudah tidak ada. Berarti ya yang saya hormati orang tua ya ibu saya sama opa oma saya waktu itu. Nah itu. Kalaupun saya mau bandel pun, saya akan dosa ke ibu saya, Pak. Ya, berarti ketemu jawabannya, Pak. Itu ya, dan dalam arti apapun yang saya tunjukkan sini apa, saya menunjukkan saya ingin ibu saya bangga sama saya. Itu aja. Saya tidak ingin apapun. Dalam arti kalau Tuhan kasih itu sudah luar biasa buat saya. Apa ibu menurut Pak Paulus apa? Oh, ibu saya itu sangat luar biasa. Dia yang nyokolahkan saya, dia yang nganterkan saya waktu ngurus ke sholat di Jakarta. Jadi bagi saya ibu saya is the best. Jadi dengan kondisi sekarang ini saya sudah bikin ibu saya senang, bangga, itu saya sudah lebih dari cukup. Alhamdulillah, puji Tuhan. Umur berapa sekarang Ibu? Ibu saya tahun ini 69. Jadi tadi saya sudah menduga Pak Paulus. Makanya saya pancing lagi, saya tanya kenapa Pak Paulus bandel nggak nih? Karena benar ya, proses biasanya selama ini saya berdiskusi dengan beberapa orang-orang yang pernah Victorian, pernah menang dalam kehidupannya Pak Paulus. Salah satunya utama adalah selalu menghormati orang tua. Betul. Dan saya rata-rata juga banyak orang seperti itu. Saya juga banyak belajar ya. Saya bukan orang yang hebat, jauh. Saya bukan apa-apa dibanding orang. Cuma dari orang-orang yang saya pelajari, mau orang tua itu yang mendoakan kita, Pak. Betul ya. Betul. Kalau kamu menghormati orang tuamu,
berkah itu akan mengalir, Pak. Nah, ini. Itu mau percaya apa enggak itu seperti itu. Jangan nipu orang, jangan bohongi orang, berusaha tidak jahati orang. Seperti itu. Dari hal yang kecil tadi Pak Paulus nurutin aja maunya ayah, maunya papa, kuliah. Padahal papa cuma ngomong sekali, Pak Paulus dari SMA sudah langsung nurut, S1 hukum, S2 notaris. Padahal dalam hati sebenarnya tidak pingin, awalnya pingin. Nggak pingin, saya dulu pinginnya sekolah luar negeri. Arti mindsetnya cuma nurut kan berarti? Iya, nurut. Itu yang membuat, itu sebenarnya. Saya nurut. Terus ternyata setelah berapa tahun terakhir ini saya baru tanya, loh Mama, ya itu. Kenapa kok aku disuruh sekolah notaris? Ya karena dulu papamu pernah dibohongi orang. Disuruh tanda tangan di notaris, ternyata nggak sesuai harapan. Gitu. Oh. Nah gara-gara itu, wis kamu sekolah notaris, seperti itu. Dan jadi yang lebih baik. Ya. Oh itu ceritanya. Iya. Itu setelah berapa, ya saya baru tanya berapa, 2-3 tahun terakhir sih saya tanya ibu saya. Iya. Terus sekarang dengar-dengar Pak Paulus, bukan dengar, memang udah merambah lagi kafe yang viral ini Pak Paulus. Jadi biar tahu nih ownernya Paulo Fest. Iya. Betul. Awalnya bisa pilih di sana gimana Pak? Gini, kebetulan saya kan sudah bergerak di bidang penginapan. Bisa di bidang penginapan, kemudian saya juga sudah lagi merapat ke food and beverage di restoran. Saya juga ada usaha pastry, Latar Ijen. Saya juga buka Mier Pastry, Mier Pastry itu di Ruko di Mergan. Oh, Mergan. Pastry kayak croissant, terus kemudian cake seperti itu. Terus kemudian apapun yang dikerjakan tuh harus dikembangkan, Pak, menurut saya. Karena seperti contoh, saya punya sentra kitchen-nya seperti pastry, seperti kan. Itu kalau nggak dikembangkan, kita akan berkalah bersaing dengan yang lain. Itu satu. Kedua, potensi di Batu itu sangat luar biasa, Pak. Orang kalau berlibur di Jawa Timur atau di kota-kota lain pasti ke Batu, Pak. Ke Batu. Nah, di Batu itu saya tidak menemukan ada kafe yang menurut saya loh ya, yang besar yang bisa kita saingi dengan di Bali, Pak. Apa contoh kafe maksudnya? Ya, sekarang yang lagi viral anggaplah Atlas. Atlas Fest gitu kan. Itu kan sangat besar sekali dan itu memang viral ya, luar biasa. Tapi kalau di Batu kan tidak ada, Pak. Jadi orang kayak saya ke Bali, itu orang pikirannya coba kita harus ke Atlas. Nah, tapi orang ke Batu nggak ada. Iya, benar Pak Paulus. Nah, saya akan berusaha mencoba seperti itu. Tapi problemnya banyak, Pak. Pantai di Batu nggak ada. Ya toh. Iya, betul. Mau bikin kolam dingin, Pak, di Batu. Kayaknya nggak mungkin kan. Kayaknya saya belajar tak sesuaikan lah kondisi yang ada di Batu. Ya. Ini, saya mencari lokasi ini, kebetulan lokasinya kan di belakang Batu Next Spektakuler ya, di Playa BNS. Saya mencari lokasi di Batu lebih antara 6 bulan, Pak. Keliling saya, waktu itu pandemi, Pak, tahun 2020 ya. Loh, saya semua selalu turun sendiri, Pak. Saya keliling, saya suruh anak buah saya, staff, ayo kita jalan-jalan cari tanah. Tanggal, sudah 6 bulan, saya dapat ini tanggal 30 Desember kalau nggak salah. Kan waktu itu kan pandemi, Pak, nggak bisa keluar negeri. Saya biasanya kan suka traveling gitu kan. Saya cari keliling, begitu saya cari, waduh, saya harus dapat tanah ini. Nggak tahu saya jatuh cinta sama lokasinya. Tanah itu? Iya. Saya itu kan waktu masih sawah, Pak. Jadi saya lihat lokasi sampai sepatu saya beletok udah masuk situ kan. Seperti itu. Tahun 2020. Iya, itu masuknya juga kaget juga. Ya, Bapak sudah ke sana. Sana. Nah, lokasi di sana memang tidak ada jalan. Mau cari view di Batu, Pak, nggak ada, Pak, di jalan raya, Pak. Pasti adanya di masuk, seperti itu. Nah, yang membuat saya lokasi di situ apa? Karena meskipun masuk, tongkatnya di antara Jatim Park, Pak. Iya. Betul ya? Iya, betul. Nah, orang-orang kalau misalnya kita mau daerah yang agak jauh dari situ, Batu itu kan kota kecil, Pak. Betul. Jadi kalau misalnya kita mau ke Selekta, itu kan sudah setengah jadi jauh bagi orang bilang gitu. Itu yang saya nggak mau, Pak. Banyak sudah lokasi yang saya cari. Iya. Dan kebetulan lokasinya orang nggak banyak yang nggak tahu di situ, Pak. Ini saya beli. Nggak ada jalan, Pak. Saya bangun jalan, Pak. Tak paving. Iya. Ya, dengan kurang lebih antara 1 tahun, saya selain ngurus surat segala, saya mulai bangun itu 2022 bulan Februari. Saya bangun Paulo Fest ini 9 bulan. Cepat, Pak ya? 9 bulan. Cepat loh, Pak. 9 bulan. Ya, dengan mengikuti perkembangan situasi di Batu, saya bikin konsepnya
Fest Pak, festival. Festival. Ya, dalam arti Paulo Fest itu setiap hari ada entertain Pak. Ada entertain, ada band, ada DJ, kemudian kita band manggil, lokal, ya. Kemudian kita sempat manggil bintang tamu ke Hudson ya, yang bermuka 2 itu kan. Oh, Hudson. Nah, nanti rencana itu karena sistemnya festival, bahwa kita rencana harus mengadakan event Pak, 1 bulan sekali. Dan ternyata animonya luar biasa. Waktu waktu sebelum buka Pak, 1 minggu, saya bagi undangan Pak semua. Saya gratiskan semua makan. Dari teman-teman marketing mengundang semua blogger ya, seperti itu. Jadi belum buka itu udah viral di depan Pak. Iya, udah viral. Ya, belum buka itu Pak viral, November waktu itu. Pak Wali Kota kayaknya pernah datang. Wali Kota pasti datang, Ibu Dewanti, Batu juga udah datang juga. IG-nya juga ikut. Ya, kemarin waktu Menteri Keuangan datang, Bu Sri Mulyani yang datang kebetulan sudah dijadwalkan tapi nggak bisa datang. Jadi yang datang wakil Menkyu-nya. Seperti itu. Iya, pas ada acara di Batu. Ya, malah ini kalau semoga jadi ada wakil presiden, bekas presiden RI yang rencana mau ke sini. Cuma nggak tahu jadi apa enggak. Siapa? Pak SBY. Ya, nanti saya nggak berani ngomong karena sebelum terjadi Pak. Oh, Demokrat ya orang Demokrat. Dari semoga ya, saya nggak bisa ngomong karena belum tentu jadi. Kemudian sudah disurvei kemarin. Kemarin yang tamu juga Ketua Demokrat Batu. Oh iya. Sama istrinya anggota dewan. Iya kan mau ke Malang. Mau liburan dia. Ya semoga bisa semoga. Ya. Jadi ya memang viral di depan gitu loh Pak. Memang keren sih, ya, keren sih ya. Pak. Keren. Ya. Cuman saya nggak naik di atas. Ini atas tempat juga. Atas itu lantai 3 Pak. Lantai 3 itu adalah tempat untuk view Pak. Jadi Bapak bisa dapat 360 derajat gitu. Oh, kayak Amarta Hills ya? Ya, seperti itu. Cuma memang konsepnya itu outdoor. Ya. Permasalahannya kalanya sama hujan. Siap-siap kalau nggak kuat dingin harus pakai. Iya. Kalau mau naik ke lantai. Betul ya. Jangan lupa. Menunya juga saya lihat ada roti-roti. Ya itu saya seperti bilang Pak. Oh, yang dimakan gitu juga. Betul Pak. Jadi kenapa kok saya harus mengembangkan ini? Karena saya mengembangkan juga bisnis rotinya Pak. Iya. Otomatis kalau tempat ini rame, rotinya saya juga rame Pak. Jadi saya bikin dari hulu sampai hilir Pak. Semua kita bikin sendiri Pak. Kita nggak ada yang beli dari luar. Seperti itu. Iya, jadi marginnya kita dapat double kan gitu. Iya benar. Hulu sampai hilir. Iya. Seperti itu Pak. Mantap. Malah nanti saya rencana mau buka lagi resto di Malang satu lagi. Mungkin Juni lah dibuka. Eventnya sebulan sekali Pak ya berarti? Event untuk entertain tiap hari. Tapi event itu dalam arti kita undang artis dari luar yang mungkin nasional kita usahakan sebulan sekali. Ya. Open dari jam berapa sampai jam berapa itu Pak? Kalau untuk weekday jam 10 sampai jam 10. Oh. Tapi kalau weekend mulai jam 8 sampai jam 12 malam. Oh. Ya. Seperti itu. Kita mau bikin sampai subuh kayak ya orang-orang Batu masih belum bisa Pak. Belum bisa. Iya. Iya. Tapi secara ini aman ya Pak ya? HO-nya izin kita aman Pak. Masyarakatnya cukup aman ini. Kan ada makanya gini, setiap usaha apapun Pak, meskipun izin kita terima, kita harus sosialisasi Pak. Benar. Saya punya usaha apapun, saya tetap sosialisasi. Saya undang mereka sebelum waktu bangun. Pak, izin, saya mau bangun gini. Setuju ya? Mereka kita minta tanda tangan. Saya ajak makan, Pak. Jadi jangan mentang-mentang kita ini sudah punya izin, aku mentang izin, nggak bisa, Pak. Kita di Indonesia itu harus, istilahnya tetap silaturahminya harus ada, Pak. Soalnya ada di depan Bapak juga itu dulu sempat ada masalah kan, Pak? Yang di mana, Pak? Enggak deh, Pak. Yang di depan Bapak juga sempat ada masalah. Bukan depan ya, belakang. Belakangnya ini? Ada kan yang hotel belum jadi. Oh iya, ya itu saya nggak tahu apa yang terjadi lah. Ya intinya sih di Indonesia itu kita masih ilmu komunikasi lah. Misalnya bertutur, kita permisi, tetap ada lah. Itu loh hebatnya Pak Paulus di situ perjalanan tadi akhirnya selalu menuruti aturan, menuruti. Iya Pak, kita nggak bisa Pak. Meskipun kita mentang-mentang punya apa nggak bisa Pak. Baik sama urusan di depan dulu Pak. Beres di depan dulu. Betul Pak. Karena kita sudah invest besar, nggak mungkin Pak tengah jalan kita berhenti. Benar. Mana saya bangun ini 9 bulan ya harus selesai Pak. Februari bangun, November harus buka. Nggak selesai, harus selesai Pak. Mana pada waktu buka pun masih kurang-kurang, ya sudah jalan aja udah wis diperbaiki. Itu Pak. Kalau boleh tahu berapa nih Pak investasi bisa habis berapa? Ya lumayan lah. Lumayan gitu. Ya kita harapkan berapa tahun udah balik. Bisa dilihat. Iya. Perhitungannya berapa tahun biasanya? Kalau saya usaha biasanya 5 tahun Pak.
Tapi kalau mengingat bisa jalan terus mungkin bisa 3-4 tahun sudah. Amin, amin. Ya isu kita nggak tahu ya Pak. Sama makanya saya bilang fest ini Paulo Fest ini harus ada entertain terus Pak. Gimana kuncinya orang datang? Di situ ya? Tapi rata-rata Pak, pada waktu nanti kalau sudah jalan pasti ada kompetitor Pak. Iya. Itu nggak bisa dihindari itu. Dan kita nggak bisa nolak seperti itu. Nah tapi kalau mereka misalnya ada kompetitor, ya sebenarnya kita harus lebih pinter-pinter Pak gitu loh. Kuncinya apa menurut Pak Paulus? Ya berani belajar Pak. Kadang saya sempat ditanya teman, kamu kok berani ya? Tempat gini masuk kok mbok tempeli uang apa mbok tempeli bangunan kayak gini kan gitu kan Pak? Kan masuk kan? Iya. Masuk gitu. Iya. Yang keluarnya kan yang di betul ya. Itu saya bangun jalan sendiri itu Pak. Ya saya bilang, ya jalan aja. Saya pikir kerja nggak pernah mikir Pak, jalan aja. Pokoknya hitungan saya gini-gini ini, oh berdasar pengalaman masuk jalan. Tuh. Nah. Soalnya kalau kita mikir Pak, ya nggak akan habis loh Pak mikirnya. Iya. Sepengalir aja pokoknya saya kerja, oh hitungnya masuk, dan ternyata animunya luar biasa Pak. Iya, banget. Sangat-sangat luar biasa. Ya saya juga nggak nyangka sih gitu loh. Bahkan saya sempat bangun lahan parkir baru Pak. Jadi kalau pas Sabtu Minggu Pak, parkirnya sudah sampai nolak-nolak Pak. Oh, lahan parkir baru di mana Pak? Ada sampingnya itu. Oh, sampingnya. Sampingnya. Iya. Sebenarnya kan saya mau bangun villa di situ, tapi saya pending dulu. Hit terus nih Pak. Ya semoga. Ini semoga ya. Kita kan nggak tahu ya. Gimana sekarang? Okupansi bagus Pak. Bagus terus. Bagus. Mulai Pak, bahkan mulai Desember sampai Januari ini malah bagus Januari Pak. Iya sih, iya. Ya karena masih viral. Makanya kita nggak tahu nanti 6 bulan lagi seperti apa. Ya kita harus pintar-pintar kreatif gitu loh. Nggak mungkin kita udah diamin aja nggak bisa. Salah satu entertain itu yang paling penting Pak. Entertain. Selain tes. Iya. Saya bangun videotron, saya kasih audio, saya habis main Pak habisnya Pak. Seperti itu. Branding gitu dibangun. Ya. Harus berani. Harus gitu. berani. Ya. Gitu, Saya kan sudah mempelajari Pak kafe-kafe, kopi. Ini kan sebenarnya kalau kita ngomong ya konsepnya kafe Pak. Kafe, iya kafe. Ya, cuma saya ganti konsepnya festival kan itu. Tapi di belakang itu adalah kafe memang gitu loh. Tapi kalau orang fest kan bahasa baru Pak. Iya. Apalagi di Bali sudah ada. Iya. Tuh, saya mikirnya nama apa ya? Apa yang ketemunya fest gitu loh. Ada dream apa lagi Pak secara bisnis nih Pak, dari Bapak di tahun ini atau berikutnya lagi? Sudah ada sekarang Paulo Fest. Ya, saya kembangkan di F&B Pak. Karena saya sudah punya sistem manajemen, saya sudah punya partner di bidang makanan. Kalau mengembangkan ya sih tinggal saya membawa tim mereka ke sini, kita kerjakan sini. Seperti itu. Karena saya punya manajemen Pak sudah Pak. Jadi istilahnya saya nggak perlu harus kerja langsung. Yang properti milik saya, yang develop saya, setelah itu saya serahkan ke manajemen Pak. Gitu. Kan hotel juga punya. Sama ya. Hotel. Saya ada di Batu ada, di Malang ada, Gesos juga ada. Tetapi hotel apa Pak? The Lobby Pak. Oh, di lobby. Iya, di Jalan Imam Bonjol. Imam Bonjol iya. Jadi kalau mau mengembangkan hotel juga bisa Pak, cuma costnya terlalu tinggi sekarang. Itu kayak gini Pak, nah, biar Bapak kalau tanya gini. Dulu waktu saya bangun Gesos Pak, tahun 2001, saya bangun Gesos dengan 21 kamar, 3.750 juta Pak. Bapak hitung dulu ya. Berarti 350 Bapak bagi 21 itu per kamar 175 juta. Ya. Dengan jualan tahun 2011 Iya. 2011 saya bangun, saya buka waktu itu 350 dengan harga per kamar 290.000 Pak. Harga kamar 290. Ya. Oke. Sekarang kalau Bapak dengan lokasi yang sama dengan Bapak bangun 21 kamar dari 350 habisnya 8 sampai 10 M Pak. Bangunnya. Ya. Harga per kamarnya tetap 290. Nah, yang mana mesinnya kalau Bapak hitungnya 4 tahun 5 tahun balik modal akan jadi 8 tahun. 8 tahun. Kesuwen apa nih gitu loh. Bahasa Jawa gitu, Pak. Tetapi kalau makanan, kalau kita dengan investasi itu kan otomatis sepertiganya, Pak. Setengah dari biaya pembangunan hotel, Pak. Iya. Tapi kalau kita bisa ngelola baik, marginnya kembali lebih cepat, lebih Pak. Cepat. Iya. Itu pemikiran saya, Pak. Iya. Jadi gampangannya orang punya hotel bahasa Chinanya, Pak. Haugan Bu Hojo, Pak. Enak tapi orang enak, Pak, gitu loh. Jadi orang gaya punya hotel tapi secara bisnis enggak enak, Pak. Bapak coba tanya ada orang-orang. Benar nggak omongan saya? Benar. Lebih iya. Kataku Andre apa kon? Haugan Po Hojo. Enggak, kalau makanan yang enak,
Hauce Sincin. Iya, enak gila. Hauce secimpi gulik-gulik gitu. Gulik-gulik. Gitu. Iya. Jadi perhitungan saya gitu Pak. Jadi saya dari penginapan saya beralih ke makanan. Dan ya, perlu diketahui tamu saya setiap kali kami kalau ngundang kalau di Malang nih kok ya kalau ketemu kok terus nih, Pak. Biasanya di Latar loh Pak. Terima kasih. Kami selalu di Latar. Terima kasih banyak. Ya itu makanya dari konsep Iya. awalnya Latar Ijen Pak, itu sebenarnya izinnya hotel Pak. Oh ya? Hotel Pak. Sudah keluar izin hotel itu nggak salah 5 lantai. Sudah keluar Pak. Tapi saya berpikir kalau semua tak bikin hotel Pak, saya kan nggak bisa ngembangkan yang lain. Coba beralih ke makanan Pak. Makanan saya nggak ngerti makanan Pak. Nah. Tapi saya suka bisnisnya gitu loh. Bapak Hanya nemu saya orang, keliling Pak sama teman cari partner chef yang memang potensi untuk diajak kerjasama. Akhirnya saya ketemu seseorang. Saya cari partner yang potensi yang di bidang minuman, kopi, ini semua seseorang. Oh, dari awal itu kita gabung jadi satu kekuatan Pak. Kolaborasi. Saya tidak mungkin Pak. Iya. Bapak tahu pekerjaan saya di bidang notariatan. Betul. Makanya kadang ada orang yang tidak harus ahli di bidang satu, tapi kita bisa ngejak join jadi satu kekuatan Pak. Betul itu Victorian. Kadang ada orang berpikirannya pendek Pak. Oh, lah gitu kan share kita bagi. Nggak usah takut. Ya, Itu bagi saya kan orang-orang seperti itu. Tapi kan kita nggak mungkin Pak nguasain semua. Betul sih. Nggak mungkin saya harus jaga di restoran tiap hari Pak. Saya punya kerjaan sendiri. Tapi untungnya apa Pak? Passive income dapat di situ. Betul. Propertinya itu sudah harga berapa? Dulu saya beli 5-6 tahun lalu harga sekarang berapa? Sudah naik kan? Usahanya jalan. Saya dapat keuntungan capital gain Pak. Udah berapa lagi saya balik. Kebanyakan orang mau PDW bisnisnya. Iya. Nggak mau kolaborasi. Iya, itu yang nggak bisa Pak. Betul. Kadang orang punya kemampuan tapi nggak punya dana Pak. Iya, betul. Ada orang punya dana tapi nggak punya kemampuan. Kita kolaborasikan itu. Saya sekarang punya manajemen sendiri Pak. Manajemen makanan. Saya bikin lagi, saya ajak join. Waduh, ini kuasanya hulu sampai hilir jadinya. Ya bukan dalam arti kalau dengan sekarang ini saya kan lebih mudah Pak. Iya. Oh aku punya konsep gini, bukan di sini. Saya investasi, wes kamu tak saran kamu kelola. Jadi lebih mudah Pak. Waduh. Bisnis, kesehatan, pelari dijaga, Masya Allah. Ya. Tapi rata-rata saya mengenali semakin mohon maaf, ekonominya naik nih. Beberapa yang saya kenal, jaga kesehatan benar-benar dijaga, olahraganya benar-benar didisiplinkan banget. Rata-rata sih Rata-rata begitu ya. Pak ya. Ya, soalnya kalau kita umurnya pendek Pak. Ingin menikmatinya lebih lama. Iya, benar-benar Pak Paulus. Sekarang kalau kita punya rezeki terus kita nggak nikmati itu betul Pak Paulus. Saya pun juga punya cita-cita kok Pak. Saya notaris kan pensiunnya 65. Oh 65. Saya nggak mungkin Pak. Saya 65. Paling 55 saya sudah mulai kegiatan Pak. Betul. Maka ini di all out semua. Betul. Bangun bisnis. Betul. Saya bikin bisnis. Begitu nanti saya mau, oke, saya enough, saya berhenti. Enough, iya. Saya sudah passive income. Anak ada berapa Pak? 2 Pak. Laki semua? Perempuan sama laki. Waduh, alhamdulillah. Ini Tuhan benar-benar berkat benar. Amin. Ada anak kan cewek-cewek, ada cowok-cowok aja. Ini iya, cewek dan cowok. Aduh. 2 KB lagi Pak. Udah KB. Mesti KB lagi 2 anak. Iya, itu cukup. Program zaman dulu nih. Iya. Iya. Terakhir Pak Paulus, apa quote kehidupan Pak Paulus yang selalu terngiang, yang terus membawa sampai hari ini Pak Paulus di titik ini? Buat teman-teman Victorian, anak muda yang mau belajar. Ya, jangan berhenti mau belajar, Pak. Itu aja kuncinya. Loh, Bapak tahu, Bapak mungkin sering lihat posting saya endorse, saya bikin posting video. Kalau orang lain dengan lihat posisi seperti saya, Pak, mana ada yang mau, Pak? Betul. Saya tidak berbayar, Pak. Betul. Sama teman saya, Pak Stevi di sini. Iya, Pak Stevi. Tetap mau belajar, tetap rendah hati, jangan sombong. Belajar terima apa adanya, tetap bersyukur. Saya tetap bantu orang bikin video, konten. Tadi saya belum ini, saya telepon, ayo kapan ke tempatku? Gitu. Dan istilahnya kan mau pengorbanan, Pak. Waktu saya juga terbuang, gitu. Tapi bagi saya senang, Pak. Saya bantu orang kok. Dibungkus dengan hormati orang tua. Iya.
Oh, itu nomor satu, Pak. proses hidupnya. Ya, kalau ibu saya bilang apa, saya harus nurut. Gak mudah loh. Tidak semua orang seperti Ya, enggak semua, tapi Nggak saya semua. 90% nurut. Apapun itu Bapak nurut. Hampir, Pak. Dan setiap usaha apapun saya selalu tanya ibu saya, "Ma, aku mau gini-gini." Saya kemarin telepon, "Ma, aku mau buka sini." "Jangan." Ya saya nggak buka. Karena restu apapun semua dari orang tua. Nah itu Ya, Victorian. boleh percaya apa enggak? Betul loh, Pak. Believe. Ya mohon Saya- maaf saya- ya, saya kalau bagi termasuk orang-orang yang mungkin merasa superior, bagi merasa yang dia punya segalanya tanpa bentar orang, Nggak mungkin. bullshit, Pak. Saya nggak percaya Benar, itu. jujur, benar. Karena saya sudah mengalami, Pak. Betul Seperti sekali. itu. Ya. Jadi kalau mama sakit, saya juga sakit, Pak. Kalau mama senang, saya juga senang. Kami sudah hampir 30 episode Pak Paulus. Iya. Dan kuncinya semua hampir sama. Sama ya. Selalu Ya. hormati orang tua. Iya. Mereka bisa di titik ini selalu karena orang tua. Iya. Benar Pak Paulus. Dan ini semakin membuktikan ya, yang mudah-mudahan ya. Membuktikan. Iya. Orang sukses pasti udahlah nomor satu orang tua lah, nurut. Kebetulan ayah juga sudah ada, opa oma juga sudah ada, ya tinggal ibu saya Ibu satu-satunya. Tinggal bagaimana membuat bangga ibu. Iya. Dan alhamdulillah sudah dilakukan oleh Pak Paulus. Ya, amin. Thank you Pak Paulus. Sama-sama. Good luck, good luck. Kita doakan Pak Paulus sehat terus, Ibu. Salam kenal, sehat Ya. terus buat Ibu Amin. dan Pak Paulus keluarga semuanya. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Terima Paulus. kasih. Terima kasih Pak Terima Paulus. kasih, Mas. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Sukses selalu buat Pak Paulus. Iya. Pastinya sehat selalu ya. Amin. Saya juga minta dan doakan sehat juga nih. Oh iya, sehat. Baik, Pak Paulus terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Oke, Victorian semuanya, jumpa lagi di next episode podcast berikutnya lagi dengan orang-orang hebat yang ada di Kota Malang. Saya mau nambahin sedikit, sengaja sekali lagi saya ingatin kenapa kita buat Victorian Podcast ini. Kita sudah terlalu banyak mendengar orang-orang hebat yang di Indonesia yang level nasional, sejatinya local wisdom. Banyak orang-orang hebat yang di daerah, banyak sebenarnya yang bisa kita pelajari. Salah satunya Pak Paulus dan nantinya tamu-tamu lainnya. Sekali lagi terima kasih Victorian. Semuanya sukses luar biasa. Thank you.